Halo, hai Anda sedang mendengarkan dan menonton channel Kandakna Wong. Perlu diketahui channel Kandakna Wong memang lebih mementingkan suara di video-videonya ketimbang tampilan gambarnya. Nah, untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Baik, kali ini kita akan meneruskan cerita yang berjudul Mataram Menyerang ke Jawa Timur. Kurang lebih 8 bulan kemudian Sultan menjatuhkan perintah untuk menggempur Pasuruan. Yang diutus adalah Tumenggung Martoloyo dikawal separuh bala prajurit Mataram. Pasuruan jatuh dalam kekuasaan Mataram. Sementara itu Adipati Pajang akan balelo lagi. Ia sudah bersepakat dengan Pangeran Mandurorejo, Bupati dalam Kerajaan Mataram. Tinggal menunggu alasan saja. Sultan juga sudah mengetahui hal itu. Ada berita bahwa seorang abdi di Pajang yang bernama Ngabehi Tambak Boyo, menteri di Pajang yang memiliki seekor kuda tinggi, besar, dan bagus, pantas jika menjadi kuda kehormatan bagi Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan lalu mengirim utusan ke Pajang untuk meminta kuda tersebut. Utusan sudah sampai di Pajang, meneruskan perintah Sultan ke Adipati Pajang. Adipati Pajang lalu memanggil menterinya yang bernama Tambak Boyo supaya membawa kudanya. Ki Tambak Boyo juga sudah datang dan membawa kuda kesayangannya. Adipati Pajang memberitahu kepada Ki Tambak Boyo bahwa kudanya dikendaki oleh Kanjeng Sultan. Tambak Boyo keberatan jika kudanya akan diambil Sultan. Ia lalu menaiki kudanya berputar-putar di situ sambil menyandang tombak, bersuara lantang. Sungguh sayang kalau kudaku diminta oleh orang lain. Kulitku ini jika saya gunakan untuk berperang masih mampu untuk 3 bulan. Tambak Boyo menarik kulitnya sambil melemparkan tombak. Utusan Mataram setelah mendengar ucapan Ki Tambak Boyo segera pulang tanpa pamit. Sesampainya di Mataram menghadap Sultan, semua kata yang diucapkan Ki Tambak Boyo dilaporkan. Kanjeng Sultan memerintahkan kepada para bupati dan para sentono untuk menggempur Pajang. Yang ditunjuk menjadi senopati pimpinan perang adalah Pangeran Mandurorejo. Pasukan negara yang besar sudah berangkat. Pangeran Mandurorejo sangat bingung hatinya atas penunjukan dirinya menjadi senopati. Niatnya untuk balelo kepada Sultan sekarang tidak jadi. Adipati Pajang sudah tahu jika Pajang didatangi bala prajurit dari Mataram. Adipati Pajang sangat berhati-hati, berniat menyambut datangnya musuh. Andalan prajurit Pajang adalah Ki Tambak Boyo. Tenang hatinya karena Pangeran Mandurorejo akan mengamuk dari belakang. Ia tidak menduga sama sekali jika Pangeran Mandurorejo akhirnya ingkar janji. Barisan Pajang sudah siaga di sebelah barat kota Pajang. Tidak lama kemudian prajurit dari Mataram datang. Terjadi perang ramai sekali. Bala Pajang banyak yang gugur. Ki Tambak Boyo mengamuk seperti banteng ketaton. Tetapi prajurit Pajang laksana kebanjiran lawan sehingga kewalahan. Banyak yang mati, sisanya lari tunggang langgang sambil mengumpat-umpat kepada Pangeran Mandurorejo. Ia yang mempunyai niat untuk berperang tetapi akhirnya ingkar janji. Adipati Pajang dan Tambak Boyo lari meninggalkan Pajang ke arah timur lurus, menyeberang Kali Sunanggi untuk mengungsi ke Surabaya. Bala prajurit lalu menjarah rayah harta benda Kadipaten Pajang. Kuda milik Ki Tambak Boyo yang bernama Ki Dombo ikut dibandang ke Mataram. Barisan sudah kembali ke Mataram. Semua harta jarahan dan kuda yang bernama Ki Dombo sudah diserahkan ke Sultan. Adapun Adipati Pajang dan Ki Tambak Boyo sudah sampai di Surabaya serta melaporkan semua yang sudah terjadi. Ki Tambak Boyo tadi begitu sombong
Mendengar itu, Pangeran Surabaya begitu marah. Ki Tambakboyo ditembak dengan peluru emas, tetapi tidak mempan. Peluru emas tadi menjadi gepeng. Ki Tambakboyo lalu diambil menantu dan diberi gelar Adipati Senjoto. Ia begitu sangat disayang, didajikan andalan dalam perang. Pada waktu itu Sultan Mataram memerintahkan untuk merebut Tuban. Joyo Supanto sebagai panglima perang berhasil menguasai Tuban. Harta kekayaan dirajah, istri-istri diboyong, semua diangkut ke Mataram. Tumenggung Joyo Supanto diberi gelar Adipati Sujonopuro. Adipati baru mendapatkan tugas lagi, yaitu menaklukkan Madura dengan disertai seluruh bupati Pasuruan dengan bala pasukannya. Mereka akan naik kapal lewat laut. Pangeran Mandura juga sudah mendengar bahwa akan didatangi musuh dari Mataram. Pangeran Madura juga minta bantuan Pangeran Sumenep, Pangeran Pamekasan, Balego, Pekasangan, dan Pangeran Surabaya. Semua sudah berkumpul di Madura, bertata baris di sepanjang pantai. Prajurit Mataram datang mau naik ke daratan, tetapi disambut dengan segala senjata oleh prajurit-prajurit Madura dari daratan. Terjadilah perang antara dua pertahanan darat dan laut. Prajurit Mataram banyak yang tewas kena senjata lawan ataupun tenggelam di laut. Bolo Mataram mundur menjauhi daratan. Setelah fajar menyingsing, prajurit Mataram berhasil naik ke daratan, berebut tempat. Bala prajurit Mataram bertahan sampai ramai sekali perangnya. Dari kedua belah pihak banyak korban berjatuhan tewas di dalam peperangan itu. Bala Mataram mundur dari medan peperangan. Mereka bertahan di tepi pantai dan mengirim utusan memberitahu kepada Sultan bahwa prajurit Mataram kalah perangnya. Ki Adipati Sujonopuro gugur di medan laga. Kanjeng Sultan segera mengirim bantuan senopati bernama Panembahan Juru Giting, putra Kiai Juru Mertani almarhum. Bantuan segera diberangkatkan beserta bala bantuannya sampai di Babarisan Madura. Kedatangan Ki Juru Giting membuat bala prajurit yang berada di Madura sangat senang hatinya. Sang panglima perang lalu mengatur barisan. Orang-orang yang mati di dalam peperangan kedudukannya sudah diganti oleh anak atau saudaranya. Juru Giting lalu memberi syarat nasi supaya kepada para prajuritnya, satu orang satu kepalan. Nasi itu harus dimakan habis seketika, tidak boleh dengan lauk pauk. Dengan syarat itu para prajurit Mataram mulai tumbuh kemauannya berperang lagi. Genderang perang dipukul bertalu-talu, pertanda para prajurit mulai bergerak maju ke medan perang. Bala prajurit Madura menyambut tidak kalah semangatnya. Namun mereka akhirnya kalah perang dengan korban tewas yang tak terhingga. Pangeran Sumenep dan Pangeran Pamekasan juga gugur di medan pertempuran. Pangeran Madura takluk walau masih punya sisa 1000 prajurit. Selain dari itu, semua lari menyelamatkan diri. Bala prajurit dari Mataram pulang ke Mataram dengan membawa serta Pangeran Madura. Ia diserahkan kepada Sultan. Kanjeng Sultan begitu sayang dengan Pangeran Madura hingga dinikahkan dengan adik Sultan, diangkat menjadi Wedono dan menguasai Pulau Madura semuanya. Tidak lama kemudian Kanjeng Sultan memerintahkan merebut Surabaya yang ditunjuk menjadi pangliman, yaitu Tumenggung Mangun Oneng, disertai dengan para prajurit Monconegari semua. Ki Mangun Oneng segera berangkat. Kota Surabaya dikepung sehingga prajurit dan warganya tidak bisa keluar
Akhirnya mereka kelaparan. Pangeran Surabaya lalu utusan putranya yang bernama Raden Mas Peki menyampaikan pertanda takluk kepada Tumenggung Mangunoneng. Ki Mangunoneng lalu mengirim utusan ke Mataram kalau Pangeran Surabaya sudah takluk. Selepas mengirim utusan, Ki Mangunoneng berniat kembali ke Mataram dengan membawa Pangeran Surabaya beserta keluarganya bersama Adipati Pajang dan Tambak Boyo. Perjalanan lewat Kediri terus ke Ponorogo. Di sana dijemput utusan Sultan. Perintah Kanjeng Sultan, Tumenggung Sepanjang supaya diangkat sebagai Bupati Surabaya. Sementara itu Pangeran Surabaya beserta anak istri diperintahkan untuk diberi rumah di luar kota Surabaya. Tidak boleh diberi pembantu. Adipati Pajang dan Ki Tambak Boyo supaya dibawa ke Mataram. Ki Tumenggung Sepanjang lalu berangkat ke Surabaya dengan membawa Pangeran Surabaya. Ki Mangunoneng berangkat pulang ke Mataram. Setelah sampai di Pajang, dijemput utusan dari Kanjeng Sultan. Ki Tambak Boyo diperintahkan untuk dibunuh di situ. Ia diikat dan ditenggelamkan ke sungai dengan dibanduli batu besar. Ki Mangunoneng sudah tiba di Mataram.